Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, apapun agamamu, mau Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau Kejawen, atau Sunda Wiwitan, atau barangkali agama yang sudah tidak dikenal lagi, tetapi sampean meyakini bahwa itu adalah sebuah jalan. Karena jalan itu namanya torik, banyak. Sampai orang barat sendiri mengatakan banyak jalan menuju Roma. Nah, oleh sebab itu saya akan ngupas beberapa kisah para wali yang ada di tanah Jawa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini anak lanang, ini anak barep saya yang kebetulan menjadi panglima Patriot Garuda Nusantara, atau yang sekarang karena kata panglima itu saya khawatir nanti menjadi kembaran dari julukan dari jabatan TNI atau Polri, maka kita ganti dengan untuk tingkat provinsi seperti yang dipegang oleh Mustafa Mahendra ini adalah Manggolo Yudo. Track recordnya dia yang ngobrak-ngabrik FPI lah di Jawa Tengah, mulai dari yang dipimpin oleh siapa itu, Petir, Jenderal Petir, sampai Musdadi, sampai Felixio, sampai Musdadi Tegal ya nang. Kemudian yang penurunan bendera di Wonosobo dan sebagainya. Tapi gimana, sehat? Dari mana ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sing Semarang. Numpak apa? Betul mobil. Alhamdulillah. Pakai mobil. Nggih, Bah, ini mau tanya, Bah. Teman-teman yang di daerah ini kan sering bertanya ke saya. Gus, Syekh Siti Jenar itu siapa sih, Gus? Dan kiprahnya di dunia perwalian itu seperti apa? Terus ajarannya beliau kok kayaknya kok sering dikatakan sesat terus, itu bagaimana? Terus dan Syekh Siti Jenar itu kok selalu identik dengan kejawen. Nah, padahal kan bangsa Jawa ini kan bangsa yang paling hebat, Gus. Bangsa yang mempunyai imperium sendiri, yaitu Imperium Jawa yang pernah di sebelum ada Imperium Timur dan Imperium Barat. Nah, niku pripun niku, Pak? Alhamdulillah, ini karena kebetulan saudaraku sebangsa dan setanah air ini jauh-jauh nih. Anak barep saya ini datang barangkali terbebani oleh banyak pertanyaan karena dia habis keliling se-Jawa Tengah untuk melakukan pembaretan Patriot Garuda Nusantara, pembentukan laskar-laskar khusus karena antisipasi di 2024 ini nampaknya kelompok radikal juga mau mengkacaukan bangsa, maka kita bekerja sama dengan TNI Polri untuk khusus Jawa Tengah, dipandegani oleh Mustafa Mahendra sarjana ekonomi ini untuk siaga lah. Tetapi pertanyaannya tadi memang menjadi semacam klasik. Kenapa? Karena setiap zaman fenomena Syekh Siti Jenar ini menjadi sesuatu yang sangat menarik karena bergabungan antara ontologi Jawa atau tasawuf kebatinan Jawa dengan tasawuf atau kebatinan esoteremnya Islam. Sebenarnya ada yang lebih nyentrik lagi. Jadi kalau kita tarik sebenarnya dari Syekh Siti Jenar ini ke atas itu akan ketemu nama Iqbal, seorang penulis puisi yang mendunia. Muhammad Iqbal ini ke atasnya lagi akan ketemu yang namanya Inayat Khan. Maulana Rumi dulu. Maulana Rumi yang puisinya pada waktu itu dianggap sebagai orang kafir, musyrik atau sinkretis atau gugon tuhon, kurafat, wis tetek bengek. Karena apa? Salah satu puisinya yang sangat
mengganggu. Tetapi bagi saya itu adalah sebuah kebenaran. Saya mencari Tuhan. Di masjid tidak aku ketemukan. Di gereja tidak aku ketemukan. Di kelenteng, di kuil, di vihara tidak aku ketemukan. Di mana-mana tidak aku ketemukan. Ternyata aku ketemukan di dalam hatiku. Oh, ini nyeleneh banget itu. Ini kalau pada zaman pemilihan gubernur Anies begitu, golek Tuhan yang masjid ora ketemu gitu, disembelih itu. Langsung dikatakan sebagai penista agama ya. Ya. Tapi pada waktu itu sekian ribu tahun yang lalu atau 1000 sekian ratus tahun yang lalu, Maulana Rumi sudah menunjukkan satu titik lebur antara dia dan Allah. Ini yang oleh orang Jawa ribuan tahun sebelum ada Islam sudah ada istilah manunggaling kawula Gusti marang Gusti. Konsepnya berarti itu sudah manembah gitu. Iya, kalau manunggaling kawula marang Gusti itu manembah. Kalau menyembah ini Allah, ini yang nyembah. Tapi kalau manunggaling kawula marang Gusti dan manembah, maka akan muncul bayangan. Nah, kalau ini di sini ada bayangan, muncul bayangan, ini Allahnya, ini bayangannya. Jadi melekat karena apa? Manusia itu majas, bayangan. Adanya dia manusia karena adanya Allah. Bukan karena adanya Allah itu karena disebut-sebut oleh manusia, salah. Makanya kalau mempelajari ini, Syekh Siti Jenar sudah sampai kepada yang namanya Bahrul Qodrah. Jadi di dalam tasawuf Islam itu Al-Quran yang isinya 6.653 ayat atau 54 ayat itu disarikan di dalam 7 ayat sab'ah ayat yang namanya surat Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu disarikan di dalam bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, yang terdiri dari 28 huruf hijaiyah itu disarikan di dalam ba, huruf ba. Maka dulu kalau nulis itu biasanya alif sama ba nyambung ini. Ya, sekarang kan cuma geser gini aja, nggak ada alifnya. Dulu alif dan ba, karena itu dalam pelajaran tasawuf, alif itu Muhammad, ba itu Allah. Bahrul Qodrah, kendali terhadap rencana di atas rencana atau di atas blueprintnya. Kalau orang barat menemukan bumi dan alam semesta ini lewat blueprint, Bahrul Qodrah itu di atas blueprint. Jadi memang betul-betul sudah ada rencana yang namanya Bahrul Qodrah oleh Allah itu, sampai kepada kejadian Adam itu makan buah kuldi bukan sebagai hukuman tetapi sebagai asbab bahwa dia memang diperintahkan oleh Allah akan dijadikan khalifah fil ard. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jalannya turun bagaimana? Ya dia harus makan buah kuldi. Jadi bukan makan buah kuldi itu sebuah dosa, itu asbab karena memang Bahrul Qodrahnya, rencananya yang namanya manusia Adam itu harus turun ke bumi. Sebagai apa? Sebagai khalifah. Summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi linanzura kaifa ta'malun. Khala'ifa fil ard, ya toh? Sebagai wakil Tuhan, sebagai wakil Allah. Nah, ini orang Jawa sudah sampai ke sana. Maka Tuhannya orang Jawa itu sudah menganggap Allah itu tankoyo kinoyo ngopo. Jadi sudah tidak sama dengan kalau di dalam surat Ikhlas itu walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah, itu kalau bahasa Jawanya tan ono kinoyo ngopo. Itu loh. Jadi agama yang di tanah Jawa ini sudah tauhid. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa agama Jawa ini dipeluk oleh orang-orang kafir atau yang tidak mengenal Tuhan, atau ini salah. Karena konsep kesempurnaan
kejadian awal itu justru di tanah Jawa. Makanya orang banyak melihat bahwa yang namanya Adam itu digambarkan lingga dan yoni. Sampai ibu kota negara RI ini ada yang namanya Tugu Monas. Itu kan lambangnya lingga dan yoni. Kalau ada lumpang, terus ana alune lingga yoni. Coba lihat itu ompak itu lingga yoni. Karena tidak mungkin seorang lingga itu berdiri sendiri tanpa ada yoni. Inilah yang disebut dengan sifat Allah yang ambivalen. Artinya ambivalen mendua. Coba ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard. Menciptakan langit dan bumi. Wa tilafil laili wan nahar, malam dan siang. La ayatili ulil albab. Lah sing mudeng ya memang ulil albab, sing goblok-goblok ora iso mudeng. Karena apa? Tidak bisa hanya diterjemahkan dalam bahasa naratif. Itu bahasa rasoli, bahasa yang ada di hatimu itu. Maka qalbun salim Baitullah. Jadi yang selamat Baitullah itu manggon ning di Gusti Allah itu di qalbun yang salim. Lah itu yang kalau bahasane Jawa itu, orang Jawa itu rasa pangrasa. Bahkan orang Jawa itu membedakan rasa pangrasa itu sampai 7 tingkatan, maka disebut sabto pangrasa. Pandangan mata pun sabto pandalu. Jadi semuanya tingkatan 7. Nah, maka ketika saya Subakir kemudian menjelaskan juga soal ini, soal manunggaling kawula Gusti, maka datang ketika Inayatkan kemudian memiliki murid namanya Maulana Rumi. Inayatkan ini ngajinya, katanya wakila itu sampai kepada Abu Bakar As-Sibli. Siapa Abu Bakar As-Sibli? Abu Bakar As-Sibli inilah yang menjadi muridnya Abu Mansur Husin Al-Halaj. Abu Bakar As-Sibli ini punya murid namanya ke bawah tadi Syekh Siti Jenar. Jadi Iqbal tadi punya murid Syekh Siti Jenar yang tinggal di Malaka dan kemudian di daerah Iran. Jadi ada 2 Syekh Siti Jenar itu sebenarnya. Syekh Abdul Jalil itu ada 2. Ini kayak lakonnya Sunan Kalijogo. Maling gentiri atau sing nganggo topeng itu apa ya Mas Dakun itu ya? Yang zaman Sunan Kalijogo ngerampok terus kemudian Branda Lokojoyo. Jadi nama Syekh Siti Jenar ini akan dirusak oleh pemimpin dinasti Ismailiyah pada waktu itu yang benci sekali dengan pengikutnya Abu Bakar As-Sibli, karena Abu Bakar As-Sibli ini adalah muridnya Abu Mansur Husin Al-Halaj, dan yang menghukum Abu Mansur Husin Al-Halaj ini dinasti Ismailiyah. Maka sampai kepada muridnya pun dikejar. Ketika ke Malaka kemudian masuk ke tanah Jawa, dimunculkan tokoh Syekh Abdul Jalil yang mirip dengan Brandal Lokojoyo. Padahal yang memperkosa, yang ngerampok itu Brandal Lokojoyo. Bahwa Sunan Kalijogo mudanya itu merampok tetapi seperti Robin Hood. Jadi hasil rampokannya dibagikan kepada rakyat. Dan Sunan Kalijogo ini anak Bupati